Mari kita membahas tentang pelayanan publik. Pelayanan publik adalah layanan yang disediakan oleh pemerintah atau lembaga publik kepada masyarakat. Ini mencakup berbagai layanan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan warga negara, meningkatkan kualitas hidup, dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Ciri-ciri pelayanan publik yang baik. Yang pertama, aksesibilitas. Yang kedua, keterbukaan dan transparansi. Yang ketiga, responsif. Yang keempat adalah partisipasi. Yang kelima, kualitas. Yang keenam, adil. Yang ketujuh, terpercaya. Yang pertama, aksesibilitas. Tentu saja dalam pelayanan publik yang baik, layanan harus mudah diakses oleh semua lapisan masyarakat tanpa kecuali dan tanpa diskriminasi. Yang kedua, keterbukaan dan transparansi. Informasi layanan harus mudah diakses dan dipahami oleh masyarakat. Yang ketiga, responsif. Pelayanan harus tanggap terhadap kebutuhan dan masukan masyarakat. Yang keempat, partisipasi. Yang keempat ini adalah masyarakat harus dilibatkan dalam proses perencanaan, pengambilan keputusan, dan evaluasi terkait layanan publik. Jadi, untuk masyarakat dilibatkan, berpartisipasi. Contohnya, evaluasi itu memberikan penilaian apakah layanannya itu sudah cepat atau belum, seperti itu. Yang kelima, kualitas. Kualitas dalam pelayanan publik harus diselenggarakan dengan standar yang tinggi untuk memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Jadi dalam pelayanan itu tidak asal-asalan saja, tetapi ada kualitas yang terus dijaga. Yang keenam adalah adil. Adil tentu saja terhadap siapapun perlakuannya sama, tidak dibeda-bedakan. Kemudian 7, terpercaya, artinya informasi atau layanan yang diberikan kepada publik itu bisa diakui atau valid. Informasi pun yang didapat itu juga valid, bukan informasi yang tidak bisa dipercaya. Tujuan pelayanan publik yaitu yang pertama, memberikan kepuasan kepada masyarakat. Yang kedua, peningkatan kualitas hidup. Yang ketiga, pemberdayaan masyarakat. Yang pertama, memberikan kepuasan masyarakat yaitu tujuannya memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga mereka merasa puas dengan layanan yang diberikan. Jadi setelah mendapat layanan, mereka tidak bingung lagi, tidak ngerundel lagi, atau tidak ada yang dipikirkan lagi karena mereka sudah puas dan bisa memanfaatkan pelayanan publik dengan baik. Yang kedua, peningkatan kualitas hidup. Layanan publik yang baik dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Adanya pelayanan publik yang baik seperti kesehatan misalnya. Pelayanannya baik, pasti mereka juga cepat sembuh. Pelayanannya cepat, mereka tidak usah berlama-lama di rumah sakit. Kemudian 3, pemberdayaan masyarakat. Pelayanan publik yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat, memberikan akses yang adil dan membangun kesetaraan. Jadi di sini semua pelayanan publik harus adil dan setara. Aspek penting pelayanan publik yaitu 1, efisiensi dan efektivitas, 2, teknologi dan inovasi, 3, penilaian dan evaluasi, 4, pelayanan tepat dan terpercaya. Yang pertama adalah efisiensi dan efektivitas. Pelayanan harus diselenggarakan dengan biaya yang efisien dan memberikan hasil yang
diharapkan, yang sesuai dan baik. Jadi tepat waktu dan tepat guna. Kemudian teknologi dan inovasi. Penggunaan teknologi dan inovasi dapat meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan publik. Tentu saja dengan teknologi yang canggih, maka pelayanan pun akan lebih canggih. Yang ketiga, penilaian dan evaluasi. Perlu adanya penilaian secara berkala terhadap kualitas dan efektivitas layanan publik untuk perbaikan yang berkelanjutan. Jadi perlu selalu dinilai dan dievaluasi apakah sudah membuat masyarakat puas atau belum, apakah nilainya itu sudah baik ataukah belum. Kemudian pelayanan tepat dan terpercaya. Yang ini pelayanannya sesuai apa yang dibutuhkan oleh pelayanan publik. Di sebuah kota kecil terdapat kantor layanan administrasi yang bertugas melayani penduduk setempat dalam berbagai urusan administrasi seperti izin, surat menyurat, dan perizinan usaha. Bapak Agus, seorang warga yang memiliki usaha kecil, datang ke kantor tersebut untuk memperpanjang izin usahanya yang akan segera habis. Bapak Agus telah datang sejak pagi hari untuk mengurus perpanjangan izin usahanya. Namun setelah tiba di kantor layanan administrasi, ia terkejut melihat antrean yang sangat panjang. Beberapa petugas layanan sedang sibuk melayani warga dengan berbagai permintaan yang berbeda. Saat menunggu giliran, Bapak Agus bertemu dengan Bu Maya, salah seorang petugas layanan di kantor tersebut. Bapak Agus meminta Bu Maya untuk mendahulukan antrian karena Pak Agus ada urusan yang lain. Tindakan apa yang seharusnya dilakukan Bu Maya? A. Menjelaskan kepada Bapak Agus bahwa aturan antrian harus diikuti oleh semua orang tanpa pengecualian. B. Memberikan prioritas kepada Bapak Agus dan meminta petugas lain untuk meninggalkan antrian yang sedang berlangsung. C. Mengabaikan permintaan Bapak Agus dan melanjutkan melayani warga sesuai urutan antrian. D. Meminta maaf kepada Bapak Agus tetapi tetap meminta untuk menunggu giliran seperti yang lainnya. E. Mengecek dengan atasan atau pihak yang berwenang terlebih dahulu sebelum membuat keputusan. Di sini kita mengetahui bahwa kantor layanan administrasi yang bertugas melayani penduduk setempat dalam berbagai urusan administrasi seperti izin, surat menyurat, itu pasti ramai. Bapak Agus seorang yang memiliki usaha kecil. Dia datang untuk memperpanjang izinnya. Untuk mengurus perpanjangan izin ini. Namun setelah tiba di kantor layanan administrasi, ia terkejut melihat antrean yang sangat panjang. Sebetulnya petugas di sini juga sedang sibuk melayani warga dengan berbagai permintaan yang berbeda. Kebetulan Bapak Agus ketemu dengan Bu Maya, salah satu seorang petugas kantor di layanan tersebut. Bapak Agus meminta Bu Maya untuk mendahulukan antrian. Jadi Bapak Agus ingin mendahului antrian. Karena Pak Agus ada urusan yang lain. Tindakan apa yang seharusnya dilakukan Bu Maya? A. Menjelaskan kepada Bapak Agus. Jadi Pak Agus dijelaskan untuk tetap antri oleh semua orang tanpa pengecualian. Ini benar sebenarnya. Memberikan prioritas kepada Bapak Agus dan meminta petugas lain untuk meninggalkan antrean yang sedang berlangsung. Ini Pak Agus diberikan prioritas, berarti ini tidak adil, ini salah ya. Padahal yang lain juga sudah antri sejak pagi. Yang C, mengabaikan permintaan Bapak Agus dan melanjutkan melayani warga sesuai antrian. Ini Pak Agus permintaannya diabaikan. Tidak boleh ya, walaupun dalam pelayanan orang tersebut itu tetap dilayani, tetapi tidak boleh diabaikan begitu saja, harus diberitahukan apa alasannya. Yang D, meminta maaf kepada Bapak Agus tetapi tetap meminta untuk menunggu giliran seperti yang lainnya. Jadi ini Bu Maya hanya meminta maaf saja. Ini sebetulnya juga bagus. Kita centang dulu.
Yang E, mengecek dengan atasan atau pihak yang berwenang terlebih dahulu sebelum membuat keputusan. Jadi ini Bu Maya inisiatif untuk bertanya kepada atasan apa mau dilayani terlebih dahulu atau tidak, padahal sudah tahu antreannya sangat panjang. Ini sepertinya juga terasa tidak adil karena ada yang diprioritaskan. Antara A dan D, mungkin yang paling cocok adalah yang A, karena dijelaskan kemudian bahwa semua orang itu harus mengikuti aturan. Kalau hanya meminta maaf saja, mungkin Bapak Agus tidak memahami untuk tetap berantri. Jadi Pak Agus diberikan penjelasan yang detail atas peraturan yang dijalankan. Jadi jawabannya yang A. Di sebuah kota kecil terdapat kantor pemerintahan yang bertugas mengurus berbagai program bantuan sosial bagi masyarakat. Salah satu pegawai di kantor tersebut adalah Pak Budi, seorang pegawai yang biasanya ramah, namun memiliki sikap kurang responsif terhadap permintaan masyarakat. Hari itu, Ibu Siti, seorang ibu rumah tangga dengan 2 anak kecil, datang ke kantor pemerintahan untuk mencari informasi tentang program bantuan sosial yang bisa membantunya dalam kondisi sulit saat itu. Ibu Siti sedang kesulitan keuangan dan mendengar tentang bantuan sosial dari tetangganya. Namun ia tidak tahu informasi lebih lanjut tentang program tersebut. Ketika Ibu Siti tiba di kantor pemerintahan, ia mendapati beberapa orang sedang mengantri di loket informasi. Setelah menunggu cukup lama, giliran Ibu Siti untuk bertanya kepada Pak Budi, pegawai di loket tersebut. Ia dengan sopan meminta bantuan kepada Pak Budi untuk mendapatkan informasi tentang bantuan sosial yang bisa membantu keluarganya. Namun alih-alih memberikan bantuan atau setidaknya menjelaskan dengan baik, Pak Budi terlihat cuek dan tidak berminat untuk membantu. Ia memberikan jawaban yang singkat dan tidak jelas kepada Ibu Siti, serta tidak menunjukkan keinginan untuk memberikan informasi lebih lanjut. Bahkan saat Ibu Siti meminta penjelasan lebih lanjut, Pak Budi terkesan acuh dan mengatakan bahwa Ibu Siti sebaiknya mencari informasi sendiri, tanpa memberikan petunjuk yang jelas. Sebagai pegawai pemerintahan, bagaimana sikap Pak Budi yang seharusnya dalam melayani masyarakat? A. Pak Budi seharusnya meninggalkan ibu itu karena banyak sekali pertanyaan yang diajukan. B. Pak Budi menjawab pertanyaan masyarakat secara terburu-buru dan tanpa kesabaran karena banyak antrian. C. Pak Budi mengabaikan kebutuhan dan pertanyaan Ibu Siti karena Bu Siti bertanya dengan tidak jelas. D. Pak Budi harusnya memberikan pelayanan dengan sikap ramah, responsif, dan memberikan informasi yang jelas. E. Pak Budi memberikan batasan waktu kepada masyarakat agar tidak timbul berbagai pertanyaan. Di sini, kantor pemerintahan bertugas mengurus program bantuan sosial. Salah satu pegawainya adalah Pak Budi. Dia memiliki sikap ramah, namun memiliki sikap juga kurang responsif terhadap permintaan masyarakat. Jadi dia tidak mudah untuk merespon. Datang Ibu Siti, seorang ibu rumah tangga dengan 2 anak kecil, untuk mencari informasi. Karena Bu Siti tahu tentang program bantuan sosial yang bisa membantunya dalam kondisi sulit saat itu. Ibu Siti sedang kesulitan keuangan dan mendengar tentang bantuan sosial dari tetangganya. Jadi dia datang ke sini karena mendengar dari tetangganya. Namun dia tidak tahu informasi lebih lanjut. Kemudian dia datang ke kantor untuk tahu informasi. Kemudian setelah menunggu cukup lama, giliran Ibu Siti untuk bertanya kepada Pak Budi, pegawai di loket tersebut. Ia dengan sopan meminta bantuan kepada Pak Budi untuk mendapatkan informasi tentang bantuan yang bisa membantu keluarganya. Namun, alih-alih memberikan bantuan atau setidaknya menjelaskan dengan baik, Pak Budi ini terlihat cuek dan tidak berminat untuk membantu. Memberikan jawaban yang singkat dan tidak jelas.
serta tidak menunjukkan keinginan untuk memberikan informasi lebih lanjut. Bahkan saat Ibu Siti meminta penjelasan lebih lanjut, Pak Budi terkesan acuh dan mengatakan bahwa Ibu Siti sebaiknya mencari informasi sendiri tanpa memberikan petunjuk yang jelas. Tanpa memberikan petunjuk yang jelas. Ini salah satu tidak boleh ya untuk dalam pelayanan publik, pelayanan seperti ini. Pelayanan publik itu harus berkualitas dan harus bisa diterima oleh masyarakat, informasinya valid juga, dan harus puas pelanggannya. Sebagai pegawai pemerintah, bagaimana sikap Pak Budi yang seharusnya dalam melayani masyarakat? Pak Budi seharusnya meninggalkan ibu itu. Nah, ini malah ditinggalkan. Itu tidak betul ya. Tidak betul. Pelayanan publik tidak boleh mengabaikan. Harus bersikap adil dan transparan. Yang B, Pak Budi menjawab pertanyaan masyarakat secara terburu-buru dan tanpa kesabaran karena banyak antrian. Walaupun antrinya itu banyak, kita tetap harus melakukan pelayanan dengan baik dan tidak boleh terbawa emosi. Ini salah juga. Yang C, Pak Budi mengabaikan kebutuhan dan pertanyaan Ibu Siti karena Bu Siti bertanya tidak jelas. Bu Siti datang ke situ karena Bu Siti mencari informasi, sehingga kalau Bu Siti tidak memahami atau bertanya seharusnya dijelaskan dengan lebih detail, lebih baik, diberikan informasi yang valid, bukannya malah diabaikan. Ini juga keliru. Pak Budi harusnya memberikan pelayanan dengan sikap ramah, responsif, dan memberikan informasi yang jelas. Ini yang diharapkan oleh publik, bahwa sikap ramah, responsif, segera ya, dan memberikan informasi yang jelas. Jadi masyarakat itu tahu atau memahami informasi yang sedang dicarinya. Pak Budi memberikan batasan waktu kepada masyarakat agar tidak timbul berbagai pertanyaan. Ini juga keliru. Karena apa? Masyarakat inginnya detail. Jadi untuk batasan waktu diburu-buru itu tidak benar, karena ada yang mudah menerima informasi dan ada yang mengalami kesulitan untuk menerima informasi. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D. Pak Budi seharusnya memberikan pelayanan dengan sikap ramah, responsif, dan memberikan informasi yang jelas. Di sebuah kota terdapat rumah sakit yang telah lama melayani penduduk setempat. Namun, beberapa waktu bulan belakangan terjadi berbagai masalah terkait pelayanan kesehatan di rumah sakit tersebut. Sumber daya yang terbatas dan kekurangan tenaga kesehatan menjadi masalah yang cukup serius. Ani, seorang ibu dari 2 anak, mengalami kecelakaan kecil di rumahnya. Ia segera dibawa oleh tetangganya ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pertolongan medis. Namun, begitu tiba di sana, Ani dan keluarganya mengalami kekecewaan yang besar. Rumah sakit itu penuh sesak dengan pasien yang menunggu. Beberapa di antaranya sudah menunggu berjam-jam. Ketika Ani akhirnya berhasil masuk ke ruang gawat darurat, ia melihat keadaan yang memprihatinkan. Ruang gawat darurat penuh sesak, beberapa pasien terbaring di lantai karena kekurangan tempat tidur. Keluhan pasien yang menunggu dan keluarganya terdengar keras, tetapi staf medis terlihat begitu terbatas dan sibuk. Ani mencoba mendekati petugas keperawatan untuk meminta bantuan, namun mereka terlihat begitu tergesa-gesa dan kelelahan. Beberapa di antaranya bahkan tidak bisa memberikan perhatian penuh kepada pasien karena terlalu banyak pekerjaan. Dokter yang seharusnya membantu dalam penanganan darurat juga terlihat kewalahan dengan beban kerja yang terlalu berat. Ani merasa sedih dan khawatir. Ia tidak bisa mendapatkan bantuan yang memadai untuk kondisinya karena keterbatasan sumber daya dan kurangnya tenaga kesehatan di rumah sakit tersebut.
Keadaan seperti itu membuatnya mempertanyakan layanan kesehatan yang seharusnya menjadi tempat untuk mendapatkan pertolongan dan perawatan yang memadai bagi masyarakat. Pada akhirnya, Ani dan keluarganya memutuskan untuk mencari bantuan medis di tempat lain, meskipun harus merogoh kocek lebih dalam. Upaya apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan di rumah sakit tersebut? A. Mengurangi akses masyarakat terhadap layanan yang disediakan. B. Meningkatkan biaya untuk mendapatkan layanan yang lebih baik. C. Memperluas pelatihan dan pendidikan bagi petugas layanan. D. Meniadakan saluran komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. E. Mengurangi waktu layanan untuk mempercepat proses administrasi. Jadi di sini ada sebuah rumah sakit yang telah lama melayani penduduk setempat. Tapi beberapa waktu belakangan terjadi berbagai masalah. Sumber daya yang terbatas dan kekurangan tenaga kesehatan. Ani, seorang ibu rumah tangga yang mengalami kecelakaan kecil di rumahnya, pergi ke rumah sakit tersebut. Tapi rumah sakit itu penuh sesak. Di sini dikatakan penuh sesak. Walaupun akhirnya Ani berhasil masuk ke dalam ruang gawat darurat, ia melihat keadaan yang memprihatinkan. Beberapa pasien terbaring di lantai. Banyak sekali di sini adalah keluhan pasien yang menunggu. Kemudian staf medis yang terlihat begitu sibuk. Nah, petugas di sini Ani mencoba mendekati petugas keperawatan meminta bantuan, tapi mereka terlihat begitu tergesa-gesa dan kelelahan. Beberapa di antaranya bahkan tidak bisa memberikan perhatian penuh. Di sini dokter pun juga kewalahan. Ani merasa sedih dan khawatir ia tidak bisa mendapatkan bantuan yang memadai untuk kondisinya karena keterbatasan sumber daya dan kurangnya tenaga kesehatan di rumah sakit tersebut. Keadaan seperti itu membuatnya mempertanyakan layanan yang seharusnya menjadi tempat untuk mendapatkan pertolongan dan perawatan yang memadai. Pada akhirnya, Ani di sini memutuskan untuk mencari bantuan medis di tempat lain meskipun harus merogoh kocek lebih dalam. Upaya apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan rumah sakit tersebut? Di sini ada A. Mengurangi akses masyarakat. Jadi aksesnya dikurangi. Ini kurang tepat ya. Karena setiap orang pasti membutuhkan akses layanan kesehatan. Kemudian meningkatkan biaya, ini juga kurang tepat karena biayanya ditingkatkan untuk pelayanan yang lebih baik. Harusnya pelayanannya baik, biayanya bisa lebih hemat. Karena ada prinsip dalam pelayanan itu adalah efektif dan efisien. Memperluas pelatihan dan pendidikan bagi petugas layanan, ini bagus. Kemudian meniadakan meniadakan saluran komunikasi antar pemerintah, ini tidak bisa, ini harus dikomunikasikan kepada pemerintah pusat agar tidak terjadi kesenjangan seperti yang terjadi di kota ini. Yang kemudian yang E, mengurangi waktu layanan untuk mempercepat proses administrasi. Jadi waktunya itu dikurangi, ini juga kurang tepat. Yang paling tepat adalah yang C, pelatihan dan pendidikan agar dalam mengatasi situasi darurat lebih cepat dan lebih tanggap.